Halo guys, David di sini dan ini adalah YesDoc, aplikasi buat konsultasi sama dokter secara online yang setahun belakangan ini mulai booming banget. Zaman sekarang semuanya memang serba dibuat aplikasi ya, kalau lapar pesen delivery online. Kalau mau belanja ada toko online, badan pegel bisa panggil tukang pijet online, dan kalau badan kerasa kurang sehat bisa kontak dokter online. Kemungkinan besar Anda udah pernah dengar lah aplikasi dokter online kayak YesDoc ini. Tapi belum pernah nyobain karena memang belum perlu ketemu dokter. Ya, bagus, artinya sehat. Dan semoga sih sebisa mungkin sepanjang hidup kita nggak perlu sering ketemu dokter lah ya. Tapi harus diakuin, mau sedisiplin apapun kita ngejaga badan kita, mau makan sehat, mau istirahat cukup, suatu saat kayak pasti ada aja saatnya kita ngerasa ada masalah dan butuh konsultasiin masalah itu sama dokter biar solusinya lebih pasti. Bukan sekedar nyari di Google doang, itu bahaya justru. Masalahnya tiap saya ada rencana mau ketemu dokter, mau di kliniknya atau di rumah sakit, pasti pikiran saya udah negatif duluan, kayak ribet gitu. Harus nelpon nanya jadwal, terus harus booking dulu, abisin waktu di jalan, terus sampai sana harus antri lagi. Biaya konsultasinya juga nggak tahu berapa duit, belum termasuk obatnya juga. Sama sekali nggak asik abisin waktu dan biaya. Anda pun pasti ngerti lah feeling kayak gitu. Makanya aplikasi dokter online kayak YesDoc ini jadi menarik buat dicoba. Karena YesDoc bilang kalau mereka bisa bikin proses konsultasi kita jadi lebih mudah dan cepat. Ya di video ini bakal kita buktiin sih, tapi sebelum kita mulai pun kayaknya udah banyak yang setuju sama omongan mudah dan cepat itu. Soalnya rating YesDoc di Play Store dapat 4,9 dari review 13 ribuan orang lebih. Kalau di App Store ratingnya 4,8. Memangnya sebagus apa sih? Sekarang kita cobain biar Anda bisa tahu lah kira-kira dokter online itu bagus atau enggak. Pertama-tama sebelum mulai konsultasi tentu ada satu pertanyaan yang penting banget buat dijawab. Dokter di YesDoc ini kejamin nggak nih? Ya pasti sih, kalau nggak terjamin bisa-bisa udah diributin Ikatan Dokter Indonesia kan. Di bagian jaminan ada ketulis kalau tiap dokter yang kedaftar di YesDoc udah punya STR atau surat tanda registrasi dan SIP, surat izin praktek. Pas selesai konsultasi kita bisa cek juga nomor registrasi dokternya, lulusan mana juga ketulis, contohnya kayak dokter Timotius ini. Datanya bisa kita cek sendiri. Nah oke, dokternya udah terjamin semua, terus cara konsulnya gimana? Simpel sih, kita bakal langsung tahu sendiri pas kita buka aplikasinya. Soalnya ada satu tombol tulisan yes ini yang muter-muter sama bersinar, kayak minta ditekan gitu. Itu udah jelas tombol buat konsultasinya lah. Terus kita tinggal pilih aja keluhan kita ada di bagian mana. Ada pilihan pencernaan, pernafasan, seks dan kehamilan, kulit, dan sebagainya. Kalau misalnya keluhan kita nggak termasuk kategori di sana, bisa tulis sendiri keluhannya di bagian lain-lain. Pas sudah tentuin keluhannya, tinggal pilih jenis pembayaran yang mau dipakai, bisa pakai paket yang udah dibeli, atau pakai saldo di akun personal, Dana, link aja, atau kartu kredit. Abis itu udah, tunggu bentar dan kita bakal dikasih tahu kalau dokternya udah siap, dan kita bisa langsung konsul lewat voice atau video call. Cepet banget, bagian ini sih yang saya agak terkejut. Nunggu dokter di YesDoc itu lebih cepat daripada kita ganti baju buat siap-siap pergi ke klinik dokter. Buat proses ngobrol sama dokternya sendiri kira-kira kayak gini. Ini rekaman 1 menit pertama konsultasi yang saya coba. Saya udah minta izin sama dokternya buat ditampilin di Halo, selamat sore. Halo, sore. Ya, dengan Pak David. Iya. Ya, saya dengan Dokter Timothy. Soalnya jelas Pak David. Ya, jelas. Ya, ada keluhan apa nih Pak David? Silakan. Jadi kan selama WFH ini Hmm. selalu ngelihat komputer nih. Terus entah kenapa akhir-akhir ini mata rasanya jadi cepat panas gitu. Itu ada kemungkinan karena apa gitu nggak ya? Oke. Mata kanan kiri atau gimana? Lebih ke bagian kiri. Kiri ya. Oke. Tapi ngelihatnya masih jelas nggak mata kirinya? Oh, masih jelas, masih jelas. Kelihatan jelas ya. Kayak mudah lelah aja sih. Oke. Ada rekomendasi apa gitu nggak? Matanya sampai merah nggak? Nggak. Nggak ya. Oke. Memang biasa depan komputer berapa lama nih Pak David? Biasanya nggak sesering gitu, tapi sekarang mungkin dari pagi sampai malam. Sistem video call ini kayaknya yang paling efektif, soalnya
Kalau misalnya kita ada keluhan yang gejalanya bisa langsung kelihatan, misalnya ada merah-merah di kulit, kita bisa langsung tunjukin penampakannya kayak gimana lewat kamera. Biar dokternya bisa tahu juga satu sesi konsultasi itu durasinya 10 menit. Dan pas udah selesai rekaman video call-nya bisa kita puter ulang kalau misalnya pengen nonton lagi. Makanya tadi saya bisa tunjukin proses video call-nya. Kalau misalnya hasil konsultasinya mau kita share by email ke orang lain juga bisa. Biar orang yang peduli sama kita kayak keluarga bisa tahu juga kondisi kita kayak gimana. Habis konsultasi kita juga bakal dikasih tahu rangkumannya sih, rangkuman lewat tulisan gitu. Isinya udah pakai istilah-istilah yang pakai standar internasional atau sebutannya itu ICD-10, ICD-10 yang dikeluarin oleh WHO. Isi rangkumannya ada soal keluhan kita, terus detail penanganan pertama, terus hal yang perlu diperhatiin, dan rekomendasi obat yang bisa langsung kita beli di dalam aplikasi YesDoc ini. Soalnya YesDoc ada kerjasama bareng K24Klik. Buat kasus saya, kayaknya tadi dokternya nggak pengen kasih saya obat ya, soalnya masalahnya enteng, cuma mata capek aja. Istirahat atau ikutin rekomendasi yang ketulis aja udah cukup. Tapi karena saya kayak kepengen banget buat dikasih rekomendasi obat biar bisa tes fitur pesan obat, jadi dia kasih. Tadi saya pesen obatnya atau vitaminnya itu jam 3:21 sore dan nyampainya jam 4:02 atau cuma butuh 49 menit. Karena dianterin ojek online sih, bisa pakai metode lain juga kayak pengiriman 1 hari. Tapi kalau bisa yang namanya obat sampainya secepat mungkin lah. Jadi sepanjang proses konsul tadi dari awal sampai akhir saya nggak harus nanya jadwal karena dokter di YesDoc pasti ready terus 24 jam sehari 7 hari seminggu. Terus nggak perlu antri juga, tiap panggilan bakal dijawab, nggak perlu makan waktu di jalan. Di kasur tempat Anda rebahan sekarang juga bisa, dan obatnya bisa pesan di aplikasi YesDoc-nya juga. Semuanya ke-connect. Nah, sekarang pertanyaan yang nggak boleh ketinggalan. Biaya konsulnya berapa, Bang? Kalau untuk pembayaran biasa yang pakai saldo atau dana, link aja atau kartu kredit, harganya dinamis ya, naik turun sesuai trafficnya lagi rame atau enggak. Paling murah itu 25.000 sekali konsul, paling tinggi 100.000 kalau lagi rame banget. Saya sih lebih rekomen beli paketan biar harganya fix. Ada starter pack 2 kali konsul 30.000, silver 10 kali konsul 150.000, gold 20 kali konsul 275.000, dan diamond 40 kali konsul 500.000. Jadi jatuhnya tiap paket itu antara 12.500 sampai 15.000 per konsul, lebih murah daripada bayar pakai cara lain. Paketnya ini juga bisa dipakai oleh orang lain, itu maksimal 4 orang. Kalau misalnya Anda pengen cobain tapi nggak pengen keluarin duit dulu, Anda bisa coba kumpulin YesPoint dengan cara baca-bacain artikel soal kesehatan yang ada di homepage aplikasi YesDoc-nya. Tiap selesai baca artikel, minimal dibaca selama 45 detik, kita bisa dapat 1 YesPoint. Nanti kalau udah dapat 10 YesPoint, kita bisa tukerin sama paket konsultasi 2 kali. Lumayan buat nyoba-nyoba, udah dapat ilmu kesehatan, dapat paket konsultasi juga. Atau di masa COVID-19 ini Anda juga bisa ngelakuin pemeriksaan mandiri. Jawab beberapa pertanyaan soal COVID-19 dan pas udah selesai kita bisa dapetin 1 kali free konsultasi. Teknologi itu keren ya. Benar-benar bikin proses yang bikin males jadi lebih simpel, dan memang udah harusnya sesimpel ini. Aplikasi ini saya rekomendasiin banget, nggak ada ruginya buat dicoba soalnya. Mungkin ada yang nanya, apakah YesDoc ini bakal bikin klinik-klinik dokter tutup? Jawabannya jelas enggak. Di setiap catatan dokter abis kita konsultasi, pasti ada tulisan kalau kondisi kita nggak membaik atau malah tambah parah. Jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena di klinik atau rumah sakit alat-alatnya pasti lebih lengkap kan. Dokternya bisa nempelin stetoskop ke badan kita, bisa neken-neken bagian badan kita buat ngelihat bagian mana yang salah, mungkin bisa langsung cek darah juga, dan lain-lain yang nggak mungkin bisa dilakuin lewat video call aja. Saya sendiri nganggap YesDoc ini sebagai aplikasi yang bikin saya bisa hubungin dokter kapanpun dan dimanapun buat dimintain pendapatnya sebagai ahli. Kalau ada kekhawatiran soal apa, bisa tanya dulu. Kalau ada gejala apa, bisa konsul dulu. Kelihatannya parah nggak nih? Kalau memang butuh perawatan lebih, mau semager apapun kita ke klinik atau rumah sakit, seribet apapun pasti tetap kita jabanin kan. Malah ada yang sampai rela keluar negeri demi kesehatan. Jadi YesDoc ini paling cocoknya buat gejala awal aja. Atau saya ada kepikiran satu kondisi lagi sih di mana YesDoc ini bakal bisa kepake sampai bisa mungkin nyelamatin nyawa malah ya di kondisi darurat, kondisi yang emergency banget. Tapi amit-amit nih ya, seumur hidup jangan sampai kejadian. Tapi kalau misalnya orang di dekat kita tiba-tiba kena serangan jantung dan kita nggak tahu harus ngapain,
Mungkin, ini pikiran saya aja, kita bisa hubungin YesDoc buat nanya ke dokter. Apa nih yang bisa kita lakuin saat itu buat nolong tuh orang? Kalau saya baca sih, nggak jarang ada kejadian di mana pertolongan pertama itu bisa nentuin hidup mati orang yang lagi kritis, kayak telat berapa menit udah beda hasilnya. Jadi pengen ikut pelatihan P3K sih. Ya, tahu soal kesehatan itu nggak pernah salah lah. Demikian review gadgetin buat aplikasi YesDoc. Link downloadnya udah saya taruh di bawah kalau Anda minat coba. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Kesehatan ya. Wah, zaman sekarang. Penting. Bukan zaman sekarang doang sih. Selalu.